Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bisa mendatangkan ketenangan jiwa, membuat kita bisa mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah pahala, menambah amal soleh, sehingga setiap saat amal soleh kita catatannya selalu bertambah dan timbangannya semakin berat. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya Dia yang benar-benar kita tauladani, hanya Dia yang selalu kita upayakan untuk dicontoh dan dipedomani, karena tidak ada contoh lain dalam kehidupan kita yang pantas untuk selalu kita kedepankan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang sah, sehingga hanya Dia pula lah yang pantas untuk kita tauladani. Apapun yang telah beliau sampaikan itu merupakan pesan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang pertama untuk kajian Maqasidus Sunnatin Nabawiyah. Karena memang kalau untuk Jumat malam, yang malam kedua, Jumat kedua, kita tidak bicara atau kita tidak melanjutkan Al-Qawaidul Arba', karena Al-Qawaidul Arba' itu kita fokuskan untuk subuh. Adapun yang Jumat kedua ini kita akan mencoba untuk melihat sisi-sisi yang berkaitan dengan sunnah atau dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana temanya kita sebut sebagai Maqasidus Sunnatin Nabawiyah. Melalui materi ini nanti kita akan coba melihat bagaimana cara yang paling tepat yang dilakukan oleh para ulama di dalam memahami hadis Nabi. Yang terakhir dulu yang kita bahas adalah di antara metode atau cara memahami hadis-hadis Nabi itu adalah memahami hadis dengan mengenali dimensi waktu dan tempat. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas. Al-bu'duz zamani wal bu'dul makani. Ketika Nabi mengucapkan sebuah hadis, terkadang memang pemahaman apa yang ada pada yang diucapkannya itu sesuai dengan tempat dan waktu. Tempat seperti yang dulu sudah pernah kita berikan juga beberapa contoh, sebagaimana juga
zaman, waktu, masa pada saat Nabi mengucapkan hadis tersebut. Ketika Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya kalau seandainya kalian qadha hajat, kalian buang air, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi, tetapi hadapkanlah ke barat atau ke timur. Perintah arahkanlah ke barat atau arahkan ke timur, yang penting jangan menghadap. Itu perlu dibawa dimensi tempat. Dimensi tempat. Dan itu hanya berlaku bagi mereka-mereka yang memang kiblatnya tidak ke barat dan tidak ke timur. Sebab Nabi mengatakan kalau kalian qadha hajat jangan menghadap kiblat, tapi arahkanlah ke barat. Kalau orang tinggal di wilayah di mana kiblatnya barat, coba. Contohnya kita selalu menyebut kiblat kita adalah arahnya barat. Sementara Nabi bilang jangan menghadap kiblat tapi arahkanlah ke barat. Gimana kalau seandainya tidak dibawa di situ dimensi tempat? Nah, oleh karena itu hadis itu hanya berlaku untuk mereka yang arah kiblatnya tidak ke barat dan tidak ke timur, seperti Ahlul Madinah. Dan Nabi mengucapkan hadis itu adalah di Madinah di hadapan para sahabat-sahabat yang berada di kota Madinah. Nah, itu maksudnya dimensi tempat atau dimensi waktu. Itu yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan poin yang berikutnya. Bagaimana metode dalam memahami hadis pada poin yang berikutnya. Yang kalau di sini poin yang kelima, nomor yang kelima. Bahwa sesungguhnya memahami hadis Nabi mestilah sejalan dengan maqasidul hadis. Sejalan dengan maqasidul hadis. Maqasid atau tujuan apa sebenarnya yang ingin dicapai dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan maqasidul hadis adalah tujuan atau maksud dan sasaran yang ingin dicapai oleh hadis itu sendiri atau oleh ungkapan Nabi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengungkapkan atau melakukan sesuatu, maka disebabkan oleh satu tujuan yang ingin dicapai, agar apa yang dia ucapkan atau yang dia lakukan itu menjadi tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu nanti kita melihat ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan sesuatu, dari ucapan Nabi itu dipahami bahwa yang diinginkannya adalah maksud dari ucapan itu. Tujuan yang ingin dicapai oleh yang diucapkan beliau. Tidak mesti semata-mata apa lafaz yang beliau ucapkan. Nah, dari sini para ulama membagi bahwa sesungguhnya sunnah atau hadis Nabi dalam kaitannya terhadap maqasid ini, itu para ulama membagi kepada dua. Ada yang disebut dengan hadis-hadis atau sunnah yang bersifat ta'abbudi dan tauqifi. Ta'abbudi dan tauqifi. Ta'abbudi itu sesuatu yang memang tidak bisa diutak-atik. Ketika Nabi mengucapkan sesuatu, itulah yang harus kita lakukan. Tidak boleh dirubah sama sekali. Karena sifatnya adalah ta'abbudi. Ta'akuli. Ta'abbudi tauqifi, bukan ta'akuli. Ta'akuli nanti kebalikannya. Ta'abbudi itu sesuatu yang sifatnya ibadah. Nabi mengucapkan sesuatu dan itu pula lah yang harus kita lakukan. Ketika Nabi mengatakan bahwa sallu kama ra'aitumuni usalli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu hadis. Dan hadis ini ta'abbudi. Semua perbuatan salat mesti kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Karena dia sifatnya ta'abbudi. Kita tidak memandang sekarang ini dari sisi maqasid, dari sisi tujuan. Kenapa salat itu dilakukan? Karena kalau ditanya, kenapa perlu kita salat? Ayat sendiri yang menjawab. Aqimis salata li dzikri umpamanya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Itu maqasidnya, itu tujuannya. Tetapi hadis sallu kama raaitumuni usalli itu sifatnya ta'abbudi. Kalau ta'abbudi yang diucapkan itulah yang harus kita lakukan. Meskipun dia punya tujuan. Kita tidak cukup hanya sampai pada tujuan saja lalu kita tinggalkan apa yang diucapkan. Disinilah kesalahan ada aliran kelompok atau kaum yang disebut dengan kelompok eling. Pernah dengar enggak? Kelompok eling. Eling itu orang yang sholatnya hanya dengan cara mengingat Allah. Jadi kalau dia sudah ingat Allah berarti dia sudah sholat. Karena itu tujuan. Kalau sudah sampai kepada tujuan gimana? Berarti seolah-olah langkah-langkah ini tidak perlu lagi untuk dilakukan karena tujuan sudah tercapai. Jadi kalau mereka mau sholat, ya tinggal ingat saja Allah itu. Kalau sudah ingat, berarti mereka sudah sholat. Itu akan menjadi satu kesalahan. Pasti tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena hadis sallu kama raaitumuni usalli, itu hadisnya adalah bersifat ta'abbudi. Benar-benar kita dituntut untuk melakukannya dan ibadah kita adalah dengan cara melakukan apa yang diajarkan. Ketika ada hadis yang menyuruh kita untuk berkorban, berkorban itu ibadahnya adalah dalam bentuk menyembelih. Itu yang ibadah korban itu. Iraqatud dam. Man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Ini hadis. Kurban itu ibadahnya adalah iraqatud dam. Untuk menumpahkan darah dengan cara menyembelih atas nama Allah. Ini ta'abbud kita, itulah ibadah kita. Mendekatkan diri kepada Allah dalam berkurban itu dengan menyembelih, dengan menumpahkan darah. Meskipun nanti ini ada maqasidnya, ada tujuannya. Tapi yang dipandang di sini bukan maqasidnya. Maqasidnya jelas ada, akan tercapai insya Allah. Apa maqasidnya? Memberikan makan atau memberikan sesuatu yang bisa dibagi-bagikan untuk menjadi kebutuhan banyak orang. Di antaranya adalah fakir miskin atau yang bukan fakir. Karena kurban bukan hanya untuk fakir miskin saja. Ada untuk jatah-jatah yang lain. Nah sekarang boleh enggak usah disembelih kurban itu, tapi uangnya aja dibagi-bagi. Umpamanya ada uang untuk seharga seekor kerbau. Umpamanya 20 juta atau 17 juta. Kurban itu ibadahnya adalah iraqatud dam. Kalau belum menumpahkan darah, mengalirkan darah, berarti belum kurban. Tujuannya apa? Memberikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, makanan. Sekarang enggak usahlah kita beli sapi ini, uangnya aja kita bagi-bagi, bisa? Uangnya bisa sampai enggak? Bisa terpenuhi enggak? Bisa. Nah oleh karena itu kelompok pertama
Hadis pada poin pertama itu ta'abudi. Mesti ibadahnya itu yang dilakukan. Tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa dirubah-rubah. Sebab itulah yang ta'abudnya, itulah yang ibadahnya. Jadi apa istilahnya tadi? Ta'abudi atau sifatnya adalah tauqifi. Ini banyak sekali nanti contohnya. Dan tidak bisa kita utak-atik itu. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur itu kenapa mesti ba'da zawal? Harus tergelincir dulu matahari. Kalau sebelum zawal kok belum boleh zuhur? Nah, bukan sesuatu yang menjadi kerja kita. Karena itu sifatnya adalah tauqifi. Ini pada poin yang pertama. Gitu juga nanti dengan akikah umpamanya. Akikah itu ibadah dalam bentuk menyembelih. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama kita. Kalau ditinggalkan menyembelihnya, berarti belum akan disebut sebagai ibadah akikahnya. Paling ya sekedar syukuran. Kalau syukuran ya bisa saja. Itu kita yang menyebutnya sebagai ibadah syukuran. Tapi kalau yang akikah yang syar'iyahnya itu adalah iraqatu ad-dam. Mengalirkan darah dengan menyembelihnya atas nama Allah. Ini pada poin yang pertama. Yang kedua, ini hubungannya dengan kajian kita. Yang kedua, hadis atau sunnah yang dapat dikategorikan kepada sesuatu yang diketahui maksud dan tujuannya, bahkan dapat diistilahkan dengan ta'akuli dan ma'kuliyatul ma'na. Ini istilah-istilah dalam usul fikih ini sebenarnya. Kalau tadi ada ta'abudi, ibadah, ada ta'akuli, logis. Ada sesuatu yang akliyah. Ma'kuliyah itu al-ma'na, diketahui maksud dan tujuannya, bahkan penetapan hukum yang terkandung di dalamnya berdasarkan kepada maksud dan tujuan tersebut. Jadi ini adalah kelompok yang kedua untuk hadis Nabi. Kalau yang pertama tadi ta'abudi, kita mesti ikuti seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Boleh enggak kita tidak memulainya dengan takbiratul ihram? Enggak boleh. Nabi mengatakan bahwa sholat diakhiri dengan salam. Tiba-tiba kabur aja kita tanpa ada salamnya. Dan Nabi pun mengajarkan bagaimana cara salam itu. Ketika dirubah cara salamnya saja, itu saja sudah menjadi salah. Seperti dalam ibadahnya orang Syiah. Orang Syiah salamnya bukan dengan salam kanan, salam kiri. Tetapi mereka dengan melakukan menepuk paha 3 kali. Ya nampak nanti ada orang yang sholat tepuk paha 3 kali dan lalu pergi dia. Itu Syiah. Karena begitulah dalam fikihnya Syiah itu. Berarti mereka sudah merubah. Yang Nabi tidak melakukan seperti itu. Padahal ini adalah sesuatu yang sifatnya ta'abudi, tauqifi. Nah, tapi pada poin yang kedua, yang dipandang adalah bukan semata-mata apa yang diucapkan, bukan semata-mata apa yang dilakukan, tapi yang dipandang adalah tujuan untuk apa, kenapa Nabi mengucapkan atau kenapa Nabi melakukan. Nah, jadi yang dipandang pada poin yang kedua ini adalah sesuatu yang bersifat maqasid atau tujuan dari hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Ada sebuah riwayat, ini sebagai contoh yang biasa diangkat oleh para ulama dalam persoalan ini, seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu mestilah dari suku Quraisy.
Pemimpin itu mestilah dari suku Quraisy. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Secara tekstual, hadis ini mengatakan bahwa salah satu dari syarat menjadi pemimpin atau khalifah itu haruslah berasal dari suku Quraisy. Ini secara zahir hadis ini. Kalau kita bawa umpamanya ke kita hari ini, seandainya terjadilah bisalah terjadi khilafah umpamanya. Sementara Nabi mengatakan pemimpin harus dari Quraisy. Seandainya suku Quraisy itu sekarang sulit mencarinya, tak kemana-mana mau dicari. Lalu apakah berarti tidak boleh mengangkat selain daripada suku Quraisy? Oleh karena itu, yang dipertanyakan oleh para ulama atau yang dianalisa oleh para ulama adalah kenapa Nabi mengucapkan bahwa al-a'immatu min Quraisy. Dan kita tengok memang a'immah itu di awal terus itu memang rata-rata dari Quraisy. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Jadi salah satu dari apa yang pernah dijelaskan oleh seperti Ibnu Khaldun umpamanya, salah seorang dari sosiolog, ahli sosiologi Islam, ulama Islam yang sangat mengerti dengan kondisi-kondisi masyarakat. Beliau termasuk di antara ulama yang berkeliling ke berbagai belahan dunia dan beliau menulis sebuah buku, judulnya adalah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau ada dengar kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu adalah karya beliau yang berbicara tentang tabiat-tabiat manusia, masyarakat-masyarakatnya. Di situ ada salah satu alasan dan pembahasan beliau tentang terkait dengan al-a'immatu min Quraisy. Kenapa al-a'immatu itu mesti min Quraisy? Karena pada masa dahulu ketika Nabi diutus itu, yang paling disegani dari semua suku-suku dan kabilah Arab yang ada, itu adalah suku Quraisy. Dan Nabi berasal dari suku itu. Nabi berasal dari suku itu. Padahal kabilah banyak sekali pada masa itu. Ada Quraisy, ada suku-suku yang lain. Nah, dikarenakan oleh mereka yang paling disegani, maka yang paling pantas memimpin adalah mereka. Pemimpin Arab sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, datuknya sendiri. Abdul Muthalib itu kan datuknya Nabi dan dia adalah orang yang paling disegani di Jazirah Arabia. Dialah yang memimpin ketika itu. Nah, sehingga dengan demikian dijadikanlah ilat atau alasan kenapa Nabi itu mengatakan seperti itu, sebab bahwa suku Quraisy adalah suku yang paling pantas untuk memimpin. Sehingga Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu datang dari Quraisy. Tadi sudah saya katakan, di sini juga dijelaskan bahwa Ibnu Khaldun, salah seorang dari sosiolog Islam, memberikan jawaban dalam memahami hadis ini. Beliau mengatakan bahwa kedudukan suku Quraisy yang sangat disegani serta kemampuan mereka yang sudah teruji dalam memimpin bangsa Arab membuat mereka pantas untuk selalu memimpin. Sehingga nanti pertanyaannya begini, seandainya satu saat nanti ketika kita tidak menemukan yang dari suku Quraisy itu, apakah tidak boleh mengangkat pemimpin dari suku selain Quraisy? Karena kalau tidak dianggap sebagai seperti yang tadi, maka mengangkat yang selain suku Quraisy berarti kita menyalahi hadis Nabi. Dan pemimpin yang mana yang dimaksud umpamanya? Kalau umpamanya sekarang di Arab umpamanya, apakah mereka itu Quraisy, dari suku Quraisy? Atau kalau kita di Indonesia mau memilih pemimpin, mau dicari suku Quraisy, bagaimana kita caranya untuk mencarinya? Oleh karena itu, ini salah satu dari contoh yang biasa diangkat oleh para ulama ketika bicara tentang hadis yang sifatnya ma'kuliyatul makna atau ta'akkuli. Ini contoh yang pertama.
Eh, jadi intinya ada pada kemampuan dan kualitas kepemimpinan seseorang. Sehingga dialah yang pantas memimpin karena pada masa itu suku Quraisy adalah orang yang paling disegani di Jazirah Arabia. Ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah as-siwak matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu, bersiwak itu dapat membersihkan mulut serta membuat Allah menjadi ridha. Jadi matharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, untuk mendapatkan ridha Allah. Pada masa Nabi, siwak itu dengan menggunakan syajaratu arak. Ada pohon, ranting dari pohon, itu dari pohon arak istilahnya. Itulah siwak yang dipakai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Arab sampai sekarang masih banyak yang menjual itu. Kalau kita mau ke Masjid Nabawi, di jalan itu, di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang jual. Satu rial, sekali, 2 kali, 3 kali pakai, nanti dibuang, kemudian beli lagi 1 rial, 2-3 kali pakai, nanti bisa dibuang. Kalau di kita, jarang kita menemukan orang menjual siwak dalam bentuk kayu. Ada mungkin di sebagian tempat, di toko-toko seperti mungkin yang ada label-label sunnahnya, barangkali ya bisa ditemukan. Cahaya sunnah atau apa gitu, itu mungkin bisa ditemukan, tapi jarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Nabi mengatakan as-siwak, siwak itu kalau bentuk perbuatannya bersiwak, tapi kalau alatnya adalah dalam bentuk kayu, maka pertanyaannya berikutnya adalah apakah bersiwak dengan kayu tadi itunya yang diinginkan oleh Nabi atau tujuannya? Nah, ini dia. Tujuannya tadi apa? Matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Membersihkan dan mendapatkan ridha Allah. 2 tujuannya. Coba, dalam seminggu ini, siapa yang bersiwak pakai kayu? Dalam seminggu ini, tidak usah sehari ini, dalam seminggu. Siapa yang bersiwak dengan menggunakan kayu? Ada? Apakah berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Apa kita meninggalkan sunnah Nabi? Atau memang tidak mesti dengan kayu? Karena yang kita dapatkan sekarang ini bukan dalam bentuk kayu. Ada sikat giginya, ada odolnya. Katanya memang kalau pakai kayu itu katanya luar biasa pengaruh kekuatan gusi. Dan katanya sudah ada penelitiannya. Bagus memang. Kalau seandainya dapat lalu gunakanlah. Tidak ada masalah. Bukan pula berarti tidak boleh dilakukan. Boleh saja. Seandainya nampak nanti orang jual kayu siwak itu, belilah tuh. Untuk mencoba pula gimana rasanya Nabi itu bersiwak. Karena itu yang ada pada masa Nabi. Tapi ketika itu di kita sulit untuk ditemukan. Atau sekali-kali kita bisa menemukan. Barangkali dapat hadiah dari orang pulang umroh, mungkin sekali-kali ada kawan pulang umroh dikasih hadiah. Lalu kalau tidak ada kayu tadi, apakah kita tidak bisa mendapatkan mardatul lirabbi dengan matharatul lil fami, ridha Allah? Ini yang dimaksud memang dengan sunnah atau hadis yang dipandang dari sisi maqasidnya, dari sisi tujuannya. Karena tujuannya adalah membersihkan mulut dan mendapatkan ridha Allah. Bukan fokus hanya pada kayunya. Sebab kalau seandainya sunnah ini fokus pada kayunya, niscaya kita akan kesulitan untuk
melaksanakan sunnah yang satu ini. Karena kita tidak menemukan kayu itu atau menemukan sekali-kali saja ketika mendapatkan hadiah dari kawan-kawan yang pulang dari umrah. Tapi perlu dipahami ini baik-baik, jangan salah dalam memahami ini. Kita tidak sedang menolak apa yang dilakukan oleh Nabi. Cuma Nabi sendiri yang menyebutkan tujuan kenapa melakukan itu. Dan di satu sisi di kita sulit untuk mendapatkan bahan yang dulu digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah nanti di dalam beribadah ada yang namanya ghayah, ada yang namanya wasail. Ada namanya ghayah, ghayah itu tujuan. Wasail itu adalah sarana. Kalau tujuan, kita tidak bisa rubah. Tujuan yang ditetapkan oleh Nabi, mesti itu tujuannya. Karena untuk itulah kita diminta melakukan, untuk mencapai tujuan tadi. Tetapi kalau sudah sampai pada tataran sarana, atau pada bagian wasail, nah dalam hal ini barangkali ya ada saatnya di mana sarana kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mau melakukan sarana yang sama, silahkan. Kalau kita ingin melakukan itu, tapi bukanlah menjadi sebuah keharusan. Hanya itu saja untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita tengok Nabi itu salah satu dari kesukaannya adalah siwak. Berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin, Nabi itu kalau masuk ke rumah itu saja itu diawalinya dengan siwak. Nabi kalau bangun dari tidurnya, dia yang pertama lakukan adalah juga siwak. Dan ada di antara hadis Nabi yang juga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, inda kulli salah. Kalaulah bukan karena memberatkan bagi umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu atau setiap kali mau sholat. Kalau mau sholat kan berwudu dulu. Nah, setiap kali berwudu, kalaulah bukan karena memberatkan kata Nabi, akan saya perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali berwudu. Bukankah kita juga setiap kali berwudu juga membersihkan mulut kadang dengan sikat gigi atau dengan yang lain? Ada ide-ide yang muncul. Ada odol itu bahannya diambil dari kayu siwak yang digunakan oleh Nabi itu. Sehingga disebut diberi mereknya siwak. Jadi ada mereknya siwak, bahannya adalah dari kayu yang digunakan oleh Nabi dalam bersiwak. Tidak lagi dalam bentuk kayunya, tapi sudah jadi ada. Itulah kemajuan. Jadi kalau wasail sarana itu bisa berkembang. Dan biasanya kalau kita bicara wasail, tidak masuk di situ kata-kata bid'ah. Karena banyak orang yang tidak paham soal wasail, kadang dihubung-hubungkan sama bid'ah. Kalau gitu pakai onta saja haji. Onta itu kan wasilah. Itu sarana. Kita mau haji pakai onta, dulu Nabi jelas pakai itu. Itulah yang ada pada masa itu. Tidak bisa dilarang orang hari ini pakai pesawat. Kalian yang suka-suka membid'ahkan itu tidak usah pakai pesawat, pakai onta saja. Ini salah, dia tidak mengerti. Karena soal onta, pesawat, itu sesuatu yang sifatnya wasail, wasilah, sarana. Sarana dalam beribadah. Sarana dalam beribadah tidak masuk di situ istilah bid'ah. Karena kita tidak merubah ibadah, kita tidak menambah-nambah ibadah. Nah, masjid pakai keramik, mana ada pada masa Nabi? Kalau kita bacalah sejarah itu, masjid itu tanah, kalau hujan berarti dia basah, kadang juga masuk hewan dari sana keluar dari
dari sini. Nah, soal keramik, soal karpet warna hijau, warna merah, warna biru, itu bukanlah soal ibadah. Maka tidak masuk situ beda. Apakah dengan sholat pakai karpet kita merubah sujud, merubah rakaat, merubah ruku kita? Enggak. Tapi kalau yang dirubah adalah ibadahnya, baru masuk dalam kategori bid'ah. Apa contohnya? Sujud dulu baru ruku. Berarti salah. Atau sujud Nabi 2 kali kita buat 3 kali. Berarti itu salah. Atau kita kurangi jadi 1. Padahal 2. Berarti itu salah. Karena menyangkut soal zatul ibadah, soal ainul ibadah. Soal ibadahnya, bukan soal sarananya. Kalau persoalan sarana, kalau memang hanya bicara tentang sarana untuk menuju sebuah ibadah, maka sesungguhnya itu bisa berkembang. Maka tidak mengapa kalau seandainya kita menggunakan berbagai macam sarana-sarana yang ada untuk kelancaran ibadah kita. Masjid pakai AC, silakan saja. Masjid pakai kipas angin, silakan saja. Itu semua adalah bagian dari sarana, bagian dari wasilah. Maka dalam ibadah kita ada yang namanya wasilah, wasail, ada yang namanya nanti ghayah atau maqasid, tujuan. Nah, maka dalam hadis Nabi ternyata juga seperti itu. Ada sesuatu yang diucapkan oleh Rasul. Ternyata yang diinginkan adalah tujuannya, bukan sarananya. Tapi ada memang di antara yang diucapkan oleh Nabi yang sifatnya ta'abudi, tauqifi, tidak boleh sama sekali untuk kita, rubah. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang dilakukan. Kenapa kalau sholat hari raya itu takbirnya tidak cukup hanya dengan sekali? Kan sholat hari raya kan 7 kali, nanti rakaat kedua 5 kali. Kenapa demikian? Karena Nabi yang melakukan. Boleh enggak sholat sunat yang lain kita buat seperti itu? Enggak boleh. Sholat gerhana itu dalam 1 rakaat Fatihahnya 2 kali. Kenapa? Nabi yang melakukan itu. Kalau sudah Nabi yang melakukan, berarti itu sifatnya adalah sesuatu yang ta'abudi, ibadah, dan itu bukanlah menjadi wasail. Baik. Jadi dengan 2 contoh tadi, saya kira dapat kita pahami, walaupun nanti ada di antara masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini tujuannya atau memang itunya yang harus dilaksanakan. Nah, karena tidak semuanya nanti yang yang disepakati. Ada yang diperselisihkan. Di antara para ulama mereka bisa berbeda pendapat. Apakah ini hanya sebagai wasilah ataukah memang ini yang diinginkan adalah tujuan? Apa contohnya? Contohnya adalah dalam persoalan zakat fitrah. Zakat fitrah. Apakah memberikan zakat fitrah pakai makanan pokok itu sebagai sarana atau memang harus itu? Nah, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama antara jumhurul ulama dengan Abu Hanifah. Kalau jumhurul ulama mengatakan bahwa zakatul fitri, zakat fitrah memang yang diinginkan adalah memberikan makanan pokok oleh 3 imam. Sementara oleh Abu Hanifah beliau berbeda dengan jumhur. Beliau berbeda dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad. 3 imam besar, imam mazhab. Itu diselisih oleh Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam persoalan zakat fitrah intinya adalah pada tujuannya, bukan pada
pada makanan pokoknya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan orang-orang fakir miskin di hari raya. Apa konsekuensi dari perbedaan itu? Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan selain makanan pokok boleh diberikan dalam bentuk uang. Karena bisa mencapai tujuan. Sedangkan jumhurul ulama mengatakan tidak boleh sebab menurut mereka yang intinya tidak sekedar memberi makanan pokok tapi memberikan kebutuhan tapi harus dalam bentuk makanan pokok. Jadi berbeda. Terjadi perbedaan, masing-masing berpegang dengan alasannya dan sampai hari ini pun ulama-ulama kontemporer juga masih berbeda, ada yang mendukung Abu Hanifah dan ada pula yang mendukung jumhur al-ulama. Yang mendukung Abu Hanifah membolehkan untuk dibayar pakai uang. Sedangkan yang mendukung jumhur mengatakan tidak boleh karena mereka tidak menganggap ini sebagai wasilah. Ini dianggap sebagai ibadah. Yang ibadahnya itu adalah memberikan makanan pokok. Tapi oleh Abu Hanifah, enggak. Adalah tujuannya mengayakan orang-orang fakir pada saat hari raya. Masuk waktu Isya. Ya, baik. Kita jawab dulu suara azan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari metode dalam memahami hadis Nabi adalah ketika kita memahami hadis dengan mengaitkannya dengan tujuan atau maqasidul hadis, maqasid dari ucapan Nabi, maqasid dari sunnah. Itu berlaku untuk sunnah-sunnah yang memang yang diinginkan adalah maqasidnya. Seperti yang sudah kita contohkan. Jangan nanti salah. Karena ada hal-hal yang kita tidak boleh sembarangan untuk memandang dari sisi itu. Karena apa yang diinginkan oleh Nabi dalam hadisnya itulah yang diinginkan. Oleh karena itu ada satu catatan sebelum kita bertanya jawab. Ada satu hal yang harus ditekankan di sini bahwa illat dan maqasid dari sebuah hukum tidaklah ditentukan oleh akal semata. Tidak ditentukan hanya oleh pikiran, oleh akal seseorang. Oh, ini menurut saya kayaknya begini nih. Enggak, bukan hanya oleh akal semata. Akan tetapi haruslah didukung dan diperkuat oleh alasan-alasannya, oleh karinah-karinahnya, indikasi-indikasinya, serta kemaslahatan yang dikedepankan adalah kemaslahatan yang mu'tabar, bukan kemaslahatan yang asal-asalan. Nah, kalau seandainya nanti diberikan peluang kepada akal untuk menganggap bahwa ini bukanlah ini maksudnya, lalu bisa dirubah hanya oleh kemaslahatan dalam pandangan akal semata, itu tidak bisa. Harus didukung. Saya berikan contoh, didukung oleh dalil ya, atau ada indikasi-indikasi yang lain. Umpama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur adanya iddah bagi wanita. Ada ilatnya itu. Ada alasannya, ada maqasidnya. Apa di antara maqasid harus adanya iddah itu? Pertama, untuk mengetahui apakah rahim perempuan itu ada isi atau tidak. Jadi setelah dia bercerai atau setelah suaminya meninggal, tidak boleh perempuan langsung nikah. Ditunggu dulu. Siapa tahu ternyata beberapa hari berikutnya, sebulan, ketahuan kalau dia ternyata adalah hamil. Maka perlu ada iddah. Itu maqasid. Tetapi bukankah sekarang untuk mengetahui hamil itu tidak mesti menunggu berbulan-bulan? Bawa aja ke dokter, lakukan USG, ultrasonografi. Tidak perlu nunggu sebulan. 2 menit tahu, oh ternyata wanita ini tidak hamil. Sekarang pertanyaannya, kalau memang sudah dipastikan tidak hamil, apakah tidak perlu lagi ada iddah? Karena kemajuan teknologi sudah canggih. Kalau memang tujuannya adalah itu, maqasidnya adalah itu, apakah tidak perlu lagi adanya iddah? Adanya iddah tidak akan mungkin bisa berubah. Tetap harus ada. Ada lagi tujuan yang kedua, maqasid yang kedua, kenapa harus ada iddah? Tidak boleh langsung nikah, agar diberikan kesempatan berpikir. Umpamanya dia bercerai, tidak boleh langsung nikah yang perempuan ini, ada iddah dulu. Siapa tahu seminggu berikutnya berubah pikiran, lalu kemudian rujuk. Kan boleh rujuk, boleh kembali. Kalau dia sudah nikah, suaminya tidak mungkin lagi untuk kembali. Sementara dia punya hak untuk rujuk. Nah sekarang ada iddah agar dia bisa kembali. Tapi kenapa kalau seandainya suaminya meninggal tetap harus ada iddah? Kan tidak mungkin kembali kalau sudah meninggal. Apakah kalau nanti pas meninggal lalu tidak perlu ada iddah? Karena tidak mungkin kembali? Tidak juga.
Nah, oleh karena itu, tidak bisa bermain-main akal dalam menentukan, oh ini karena sudah ada teknologi yang canggih, sehingga bisa ketahuan dia tidak hamil, sehingga iddah tidak perlu. Tidak. Karena masih tersisa satu alasan dalam persoalan iddah. Apa alasannya? Alasannya adalah menjalani masa iddah itu adalah ibadah bagi seorang perempuan. Itu ketaatan perempuan kepada Rabbnya ada pada saat menjalani masa iddah. Jadi berpahala dia ketika ia menjalani masa iddah dan menjaga semua ketentuan-ketentuan agama. Nah, oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa hadis ini yang dimaksudkan adalah maqasidnya, bukan semata-mata ungkapan Nabi itu perlu diperkuat oleh alasan-alasan yang kuat, indikasi-indikasi untuk mendukung, bukan hanya semata-mata dalam pandangan akal saja. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti orang akan sembarangan dalam memahami sebuah hadis atas nama atau dengan alasan maslahat. Banyak sekali nanti masalah-masalah agama yang akan dirubah hanya sekadar dianggap, oh inilah maslahatnya, oh inilah maslahatnya. Nah, kenapa Abu Hanifah memandang pada zakat fitrah itu bahwa bukan intinya pada makanan pokok? Itu bukan semata-mata dari akal dia. Dia membawa sebuah hadis. Ada hadis yang dia pakai. Apa hadisnya? Karena Nabi mengatakan, "Ugnuhum anis su'al dzalikal yaum." Hindarkan fakir miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Inilah hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah. Berarti intinya adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Dan itu bisa terpenuhi kalau pakai uang. Pakai makanan pokok bisa, pakai uang juga bisa. Sebab intinya, ugnuhum anis su'al. Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Nah, terlepas dari mana yang lebih kuat, tapi yang jelas ini adalah perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang bertahan dengan pendapat jumhur, tapi ulama-ulama kontemporer banyak yang mendukung pandangan dari Abu Hanifah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Seandainya ada satu atau dua pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Masalah akikah. Iya, kalau tujuan akikah tidak akan berubah. Cuma kita barangkali entah diakikahkan oleh orang tua, entah tidak. Maka muncul persoalan, boleh tidak mengakikahkan diri sendiri? Ada lagi yang lebih ekstrim pertanyaannya, boleh tidak anak mengakikahkan ayahnya? Ada pertanyaan itu dalam bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kan anaknya sudah kaya nih. Ayah dari anak ini dulu belum diakikahkan oleh atunya. Sekarang boleh tidak anak ini mengakikahkan ayahnya? Kalau kita kembalikan kepada ketentuan agama, sunnah Rasul, akikah itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya. Al-maulud itu marhunun bi aqiqatihi. Anak yang dilahirkan itu digadaikan dengan akikahnya. Nah, ketika orang tuanya mampu, lalu dia tidak mengakikahkan, berarti orang tuanya salah. Karena dia mampu tapi tidak mengakikahkan. Nah, kalau seandainya orang tuanya tidak mampu, berarti itu di luar daripada kemampuan. Kalau di luar daripada kemampuan, ya jangankan persoalan akikah, banyak hal-hal lain yang kita tidak mampu, yang Allah juga bisa memaafkan. Nah, oleh karena itu,
Kalau kita tengok kehidupan orang-orang tua pada masa dulu, jangankan untuk mengakikahkan anaknya, untuk makan saja, untuk makan saja payah. Dan akikah itu kalau secara sunnah ya pakai kambing. Ada lagi di kampung-kampung kadang mereka tidak menamakan akikah dan tidak pakai kambing. Cukup sekedar syukuran, nanti ayam, beli ayam banyak-banyak. Di kampung-kampung, di kampung saya pun dulu itu jarang disebut akikah yang kalau pakai kambing itu. Ya ada adalah undang orang makan dalam bentuk syukuran, tapi tidak ada kambingnya. Padahal sunnahnya adalah kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Nah, oleh karena itu, seandainya memang orang tua kita tidak mampu, berarti gugur baginya kewajiban itu. Bahkan harinya pun ada, hari ke-7. Intinya ada pada hari ke-7. Ada yang mengatakan kalau enggak nanti pindah ke 14, kalau enggak pindah ke 21, tapi intinya ada pada hari yang ke-7. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan apakah diakikahkan atau tidak, apalagi kalau memang orang tua kita tidak mampu. Bolehkah mengakikahkan diri sendiri? Wallahu alam. Ada yang menggunakan sebuah hadis tetapi didhaifkan oleh para ulama riwayat itu. Iya, ada riwayat mengatakan Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Riwayat itu didhaifkan oleh banyak ulama. Kalau ada orang yang ingin memberikan dalam bentuk syukurannya, ya syukuran itu kan boleh. Mensyukuri kelahiran dia lalu kemudian dia dia sembelih, insya Allah tidak mengapa. Tapi tentu tidak akan lagi disebut sebagai akikah karena ada ketentuan akikah yang tidak terlaksana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nanti kita masuk pada poin memahami hadis Nabi dengan cara melihat posisi Nabi sendiri. Karena Nabi bisa dipandang dia sebagai Rasul, dia dipandang sebagai hakim, dia dipandang sebagai qadi, bahkan dia dipandang sebagai manusia biasa. Ada hal-hal yang datang dari Nabi, tidak sebagai sunnah, tetapi dari kebiasaan kesehariannya, yang itu yang biasa dia lakukan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis ini, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.